Oke, halo semuanya, kembali lagi di Farid Hanif ya. Kali ini kita mau bahas mobil yang sekarang lagi naik daun ya. Mana daun? Ya. Jadi, dulu ini mobil harganya cuma 200 jutaan, 300 jutaan. Sempat pas Covid naik 400 jutaan. Tapi sekarang, kalau yang kondisinya pristine sekali, bagus banget, itu harganya bisa sampai 1 miliar, 800 jutaan. Yang kondisinya benar-benar masih kinyis-kinyis. Dan untuk yang varian standarnya aja, yang kondisinya menurut gua B aja, itu harganya udah 500-600 jutaan. Mahal banget ya. Padahal dulu mobilnya harganya nggak begitu gitu. Digoreng sepertinya ya, memasak. Dia harganya naik. Tapi menurut gua dari semua mobil-mobil yang ada digoreng sekarang itu ada yang digoreng, ada yang jadi, ada yang enggak gitu ya. Ini mobil emang punya chance ya, punya apa ya? Emang layak gitu kalau digoreng sampai harga 1 M-an juga kalau menurut gua. Kenapa? Karena ini mobil itu bener-bener pada zaman dia keluar itu bener-bener kayak nunjukin strata sosial kita gitu. Wah. Jadi kalau misalkan kalian kembali ke tahun 97 ya, kalian naik Land Cruiser gitu ya, udah pasti orang hormat semua, dikiranya bos-bos atau penculik. Dan ini mobil sampai sekarang pun juga dilihat itu juga masih keren, masih bagus. Buat nongkrong itu ada yang naik Fortuner nih ya, sama naik Pajero. Terus tiba-tiba ada orang datang naik VX80. Yang dikira bosnya itu pasti yang naik VX80. Bukan yang naik si Pajero Sport atau Fortuner. Beneran nggak? Nah, dan kebetulan mobil yang ini adalah mobil yang udah dimodifikasi untuk kebutuhan off-road ya. Tapi off-roadnya kayaknya nggak yang ekstrim-ekstrim banget. Karena kalau kita lihat ini nggak ada winch-nya, tapi bempernya ini besi, berat sekali. Dan itu udah disediakan untuk winch. Sama dia sudah pakai lift kit dan bannya juga sudah pakai ban off-road ya. Jadi kalau misalkan dipakai di jalan tol kita ngebut kayak suara helikopter. Peleknya juga diganti, dia bukan standar. Bahkan ininya nih footstepnya karena dibikin makin tinggi. Ini besinya tuh kuat sekali ya. Kita bisa injek, pegang seperti ini. Dan mobil ini tuh beneran bisa dipakai off-road yang proper gitu. Jadi kalau kalian butuh mobil yang buat main off-road, pengen mobil yang sekelas kayak Rubicon, yang kemampuan off-roadnya bagus, daya jelajahnya bagus, ya ini salah satu mobil yang bisa diandalkan. Nah, dengan catatan ini mobil panjang dan agak berat ya, jadi bawanya mungkin agak beda sama yang short wheelbase. Dan mobil ini juga dia punya beberapa tipe, mulai dari yang paling bawah itu yang pakai barn door belakangnya, jadi bukanya tuh begitu, ya kan, kanan kiri. Dan ini yang varian VX80-nya, ada juga yang VXR yang lebih mewah lagi. Dan transmisinya ada dua, ada yang 4 percepatan dan ada yang 5 percepatan. Yang 4 percepatan itu sudah pasti matic. Mesinnya itu 4200 cc, ada dua pilihan, yang turbo dan non turbo. Yang standar non turbo, yang ini pakai turbo. Tapi jangan dibayangkan bahwa mesin 4200 cc diesel turbo itu bakal kencang dan besar sekali tenaganya, enggak. Sampai 200 HP juga enggak ya. Torsinya juga cuma 300-an karena emang perlu diketahui bahwa ini mobil usianya sudah hampir 30 tahun. Ya, untuk zaman dulu seperti itu emang. Spesifikasi mesin tuh gede banget. Jadi jangan dibandingin sama Land Cruiser yang zaman sekarang. Dan ini lampunya udah pakai Mica Beling ya. Ada yang versi masih kotak-kotak. Ya, yang masih mobil zaman dulu kotak 2 biji. Terus untuk grillnya ini masih menjadi inspirasi buat Toyota-Toyota sampai zaman sekarang. Ya, bahkan Innova aja grillnya mirip kayak gini. Dibikin ya gitulah bentuknya. Nah, terus ke samping ini mobil biasanya orang tuh beli mobil warnanya apa sih? Hitam, putih, ya kan, silver. Tapi Land Cruiser ini yang paling larisnya itu warna hijau. Hijaunya hijau lumut ya kalau nggak salah ya. Ya jarang sekali kalian lihat mobil mewah tapi warnanya hijau. Tapi di Land Cruiser itu paling laku justru yang warna hijau ini. Dan kaca belakang ini masih model geser seperti ini ya. Nah, ke belakang seperti yang gue bilang, ini bempernya sudah pakai bemper besi dan ini bempernya besar sekali ya. Ada buat pengait di belakangnya buat ngederek sesuatu. Dan kalau misalkan dipakai off-road, dia emang punya ban serep di bagian bawah. Tapi kan kalau misalkan ada kenapa-napa kan repot ya. Mesti taruh bawah lagi, udah langsung taruh sini aja, udah disiapin, truk gitu. Bukanya di sini, dilepas dulu, udah dilepas, baru kita buka seperti ini. Nah, pintu belakangnya, karena ini bukan yang barn door yang kiri kanan, ini bukanya agak lucu ya. Jadi yang pertama kalau kita mau buka ini, pastikan udah kebuka mobilnya, kuncinya. Logo Toyotanya ini nggak akan kalian temukan di mobil lain nih. Nggak pakai logo. Di sini tuh ada tuas ya, kita pencet. Nah, kita buka ke atas ya.
Tuasnya kayak gini dia bentuknya. Terus buka bagian sininya, di sini ada pencetan lagi, kita buka aja. Truk. Nah. Dan ini kuat sekali ya, bahkan buat ininya aja pakai besi ya, buat penahannya. Nah, jadi kita dudukin tuh bisa. Aduh. Bayangin kalian lagi naik gunung, naik mobil ini, terus lagi ada api unggun di situ ya. Ada api unggun, kita sambil ngopi, terus makan yang hangat-hangat, jagung bakar. Aduh, nikmat sekali. Dan ini adalah mobil yang cocok buat kalian ya camping-camping, naik gunung, ke kantor bisa, off-road bisa, keluar kota bisa. Bener-bener all-rounder ini mobil. Dan mobil ini juga dia punya kapasitas penumpang 8 seater ya, bukan 7 seater. Kursi belakangnya ini bisa dipakai buat 3 orang penumpang. Dan cukup lega, cukup lebar ya. Dan kalau misalnya kita mau ngelipet sama ke samping kiri kanan kayak ngelipetnya Innova zaman sekarang. Nah, yang lucu dari mobil ini tuh ada di AC belakangnya. Karena AC belakangnya mirip kayak Panther ya. Dia itu di pilar C, bukan di pilar B. Dan ada bagian kayak pipa transparan di bagian sini tuh. Biar anginnya bisa terdistribusikan gitu. Jadi dikasih kayak apa nih, transparan gitu, kayak akuarium ya. Lucu ya. Nah, ini bagian tengahnya seperti ini, besar sekali dan kursinya empuk ya. Kalau misalkan kita buka tengahnya, nah ini kita coba duduk ya. Nah, lega banget, kakinya masih ada, headroomnya masih ada ya. Sama door trimnya ini bentuknya seperti ini, tapi ini udah diganti kulitnya ya, aslinya nggak begini. Dan ini mobil juga 300.000 km, tapi kondisinya masih sangat sehat sekali. Cuma kalau buat kalian pengen cari mobil-mobil yang full Orion, yang antik banget, ya ini emang kondisinya nggak seperti itu. Cuma kalau kalian beli yang full Orion 800 juta, kalian beli ini 550 juta aja, masih bisa nego di garasi gubernur. Kayaknya ngebangunnya nggak nyampe 300 juta juga sih. Oke, lanjut. Ini handle pintunya nggak terasa modern ya, tapi pas dibuka tuh berwibawa. Cie. Bentar, ini belakangnya belum kita tutup. Lupa kan? Nutupnya gimana? Gampang. Tutup gini, 1, 2. Dan ini pintunya bisa dibuka dari dalam, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang, biasanya dari belakang doang. Ya, karena ada tuasnya. Tutup lagi di sini, ya. Dan ini kalau kita bikin bempernya jelek ya, bukan di tempat yang ahli, itu pasti mekanismenya itu susah buat dipakai gitu. Pada seret biasanya. Nah, kita buka interior dalamnya seperti ini ya. Door trimnya sederhana dan ini udah agak kebuka sedikit ya, mesti dirapin lagi. Dashboardnya juga bentuknya seperti ini ya. Mungkin pada zamannya mewah, tapi kalau kita lihat zaman sekarang sih enggak. Sama ini lihat nih, kursinya bentuknya gini aja gitu, nggak kelihatan kayak mobil mewah. Maksudnya kalau kita bandingin sama Toyota Crown ya tahun 90-an, oh jelas Toyota Crown lebih mewah. Memang waktu itu Land Cruiser itu dibikin agak sedikit utilitarian ya. Emang dibikin tangguh, bandel, jadi nggak cuma buat bisa mewah-mewahan doang, tapi emang bisa buat dipakai kerja keras. Dan inilah Land Cruiser. Soalnya kalau di Arab Saudi, Land Cruiser itu jadi mobil biasa. Di sini jadi mobil mewah. Tapi yang ini keren. Desain dashboardnya seperti yang gue bilang seperti ini ya. Sama di sini ada pegangannya. Ini berguna banget kalau kalian lagi off-road, penumpang sebelah kiri, pegangannya bisa ke atas sini atau ke bagian sini. Tapi di sini nggak ada ya. Nah, terus interiornya ini dibikin menghadap ke driver ya. Dan di sini ada cup holder, bisa kita buka, naruh minuman di sini ya. Di sini ada down sama up, ini buat antena tapi dia nggak jalan. Ada buat rear coolnya juga ya. Sama AC-nya, dia tombol-tombolnya sudah tombol modern seperti ini gitu. Jadi nggak model puter-puter kecuali bagian dingin sama panasnya. Bisa ke arah semburan depan, buat ke kaki doang, ada defogger juga sama defogger doang, dan kita bisa pilih mau ambil udara dalam atau dari luar ya. Dan kecepatannya dari sini ya. Dan ada tombol buat AC-nya. Ini buat nyalain atau matiin kompresornya. Nah, terus di bagian bawahnya sini, ini dia transmisinya itu agak serong ke kanan ya. Jadi tuasnya di sebelah sini, tapi karena harus mendekat ke driver, ya dibikin miring. Ya pas sudah kita pakai sih nggak ada problem ya. Paling problemnya adalah ketika masuk gigi 3, seringkali kita pas lepas tuh kepencet hazardnya. Udah itu doang. Mundurnya ke belakang biasa, dia cuma 5 speed. Dan untuk kita ngatur si
4WD-nya ada di sini nih. Jadi ada H2, H4 sama ada L4 buat low ya. Ini tombolnya salah nih. Ininya. Harusnya dia cuma lurus-lurus doang. Dan ini cuma bisa kita operasikan waktu lagi berhenti, jangan pas lagi jalan, nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang ya. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan ya, ada tempat buat koin. Tapi zaman dulu tuh emang nggak musim kali cup holder ya. Cup holder kayaknya ini di sini cup holder nih, sama di sini. Nah, ada tempat penyimpanan, ya nggak begitu gede. Rem tangan di sini, cuma rem tangannya kalau kita turunin, dia itu kena ke jok kulitnya jadi agak bunyi ngengok-ngengok gitu ya. Aslinya sih nggak gini. Tapi pas kita naikin malah nggak bunyi, cuman nggak mungkin kalau kita pakai pas lagi nggak naikin. Kursinya ini super empuk ya, cuma mobil-mobil zaman dulu headrestnya itu ya mau ditinggiin pun juga rasanya masih agak kurang sih. Ya karena emang mobil zaman dulu itu belum dipikirin pas ada tabrakan gimana caranya biar leher kita nggak cedera gitu. Nah ini masih agak kurang nih. Dan untuk speedometernya ini bentuknya sederhana sekali, mengingatkan kita sama speedometer Kijang zaman dahulu ya. Cuma bedanya ya, dia ada indikator buat aki sama indikator buat oli. Jadi indikatornya nggak cuma buat fuel aja. Di sebelah kanan ada electric mirror sama buat dimmer interior buat lampunya, sama udah pakai 4 buah power window. Zaman dulu power window itu mewah, zaman sekarang ya biasa aja. Dan dia nggak ada kaca di sini ya. Jadi ini emang yang versi standar sih. Kalau mau pakai yang mewah itu yang VXR sekalian. Nah, kalau untuk yang VXR itu bedanya cukup banyak ya. Pertama dari setirnya beda ya. Dia pakai yang 4 palang dan sudah ada airbag kanan kiri, udah ada rem ABS. Terus di sini ada tambahan buat ngelihat kompas dan kawan-kawannya, dan transmisinya otomatis dengan lapisan kulit. Kursi depannya dia sudah pakai electric seat. Terus matic itu juga ada tombolnya, ada modenya, ada power, ada normal. Sama VXR itu tombol yang paling menarik di bagian sini karena VXR itu dia punya tangki cadangan. Jadi kalau tangki utamanya habis, nah kita bisa ganti ke tangki cadangannya. Sayangnya kalau yang VX biasa nggak ada. Udah, yuk sekarang kita coba jalan yuk. Yes, jadi kita sudah ada di balik kemudinya Land Cruiser VX80. Dan for information, dia sudah nggak standar ya. Mulai dari kakinya, terus bannya juga lebih gede. Jadi kalau kita ngomongin rasa berkendaranya udah pasti beda sama VX80 yang masih standar. Ya Jimny gua aja yang ditinggiin aja juga rasanya beda kok. Dia jadi setirnya jadi agak lebih speleng ya. Karena mobil pakai ban off-road biasanya begitu. Dan yang kedua, posisi duduknya jadi tinggi sekali. Tinggi banget. Terus yang ketiga, body rollnya jadi lebih berasa. Ya, handlingnya jadi nggak sebagus yang versi standar. Tapi emang seperti yang gue bilang, mobil ini tergantung peruntukannya sih. Karena ini peruntukannya dipakai buat off-road ya. Jadi menurut gue oke-oke aja, nggak ada masalah. Nah, mobil ini punya mesin yang gue bilang tadi 4200 cc turbo. Gimana larinya ya? Sebenarnya kalau kita ngomongin larinya, B aja ya. Mobil zaman dulu 4200 cc turbo, tapi tenaganya nggak nyampe 200 HP gitu. Beda sama diesel-diesel sekarang gitu. Cuma menurut gua untuk mobil yang segede dan seberat ini punya mesin akselerasinya begini, menurut gua ya oke lah, masih bisa diterima. Dan kalau jadi pakai jalan, getaran mesinnya jadi acceptable, nggak begitu berasa. Dan kalau dipakai keluar kota, jalan 80, 100, itu baru berasa sih. Mobil ini enak ya. Suspensinya tuh main gitu. Padahal ini mobil zaman dulu banget ya kan. Tahun 90-an, tahun 97. Apalagi kalau kondisi standar ya pasti lebih enak lagi ya dibandingkan dengan versi yang udah dibikin off-road. Dan koplingnya tuh enteng ya kan. Transmisinya juga masuknya gampang. Ya meskipun masih ada terasa transmisi jadulnya ya. Manual lagi. Kalau yang matic itu kalian harus perhatiin kalau misalkan udah mulai delay sama ngejeduk, dia 4 percepatan sih. Itu tandanya transmisinya udah mulai ada masalah. Tapi banyak kok spesialis yang bisa ngurusin si transmisinya VX80 ini. Dan biasanya kalau mesinnya itu ada masalah di bospom, tapi itu masih bisa diservis, nggak perlu diganti. Kalau diganti bisa mahal banget. Cuma jarang banget yang bospomnya bermasalah sampai harus ganti. Biasanya cuma cukup diservis aja. Dan mobil itu ada versi yang Lexusnya. Katanya kalau versi Lexus itu peredaman kabinnya lebih bagus dibandingkan dengan yang versi
Land Cruiser. Dan untuk pertama kalinya Land Cruiser itu ada versi Lexusnya ya di generasi VX80 ini. Karena emang kalau kita lihat secara detail gitu ya, emang dibandingkan dengan Land Cruiser yang model sebelumnya, yang VX80 ini secara kemewahan itu jadi benar-benar meningkat. Dan kalau orang naik mobil ini itu rasa jadi kayak pejabat. Kalau nggak jadi pejabat ya jadi penculik. Penculik yang kaya raya pada zamannya. Iya sih, kita jalan naik mobil ini, orang tuh masih ngeliatin loh. Masih ngeliatin tuh kayak, gagah, keren, orang kaya lama gitu. Karena bedanya orang kaya baru sama orang kaya lama, kalau orang kaya baru itu dia pengen membeli sesuatu yang flashy, yang untuk menunjukkan bahwa dia itu punya something, jadi pusat perhatian gitu. Tapi kalau orang kaya lama, dia pengen beli sesuatu yang classy, yang berkelas, yang ketika dia pakai itu kesannya dia punya selera tinggi, nggak cuma sekedar kelihatan mahal doang. Asik. Teori macam apa itu? Tapi so far ini mobil ya, meskipun tahun 90-an dipakai di zaman sekarang, rasa mobil lamanya masih ada, tapi masih tetap ada rasa mobil modernnya. Dan yang kedua yang gue suka dari mobil ini, image-nya sih. Pas kita bawa itu bener-bener rasanya itu kayak kita berbeda kelas dengan orang yang naik mobil lain gitu. Tapi yang gue suka dari Land Cruiser adalah di tiap generasinya, kalau kita pakai itu terus nongkrong sama generasi terbaru, itu nggak membuat yang pemilik generasi sebelumnya itu kesannya kayak rakyat jelata gitu. Tetap sama-sama berkelas, tetap sama-sama kelihatan wah. Jadi kayak tetap setara gitu loh. Hebat ya? Kan jarang-jarang tuh orang bisa punya image kayak gitu di tiap mobil generasinya sama gitu. Mungkin kayak G-Class kali ya, orang punya G-Class baru sama G-Class lama, itu kalau ngumpul, itu pemilik G-Class lama itu nggak kelihatan kayak pasti dia kelasnya di bawah yang punya G-Class baru nih. Enggak. Land Cruiser juga sama. Makanya ketika mobil ini harganya gue bilang mungkin bisa 1 miliar, mungkin aja. Karena ini jadinya all time classic. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini ya. Jujur aja sampai sekarang gue tuh masih pengen punya VX80, cuma buat apaan gitu kan. Karena pastinya nggak bakal kepake gitu. Nah, buat teman-teman yang pernah punya VX80, coba komen di bawah seperti apa rasanya, bagaimana merawatnya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan buat teman-teman yang pengen sama mobil ini, bisa ke garasi Gubernur aja. Dibuka harga 5,5 nego ya. Jadi datang aja, ini mobil benar-benar kondisi sehat dan bisa langsung dipakai off-road. Tinggal tambah winch, langsung cakep.